Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suzuki Ayu, saya dari kelas Linguistik 1 Ruang 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang menganalisis fonetik dan fonologi dalam lagu Himawari no Yakusoku by Hata Motohiro. Yang pertama, ada fonetik dalam lagu Himawari no Yakusoku by Hata Motohiro. Fonetik dalam bahasa Jepang yaitu onseigaku, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bunyi bahasa yang digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi. Kashima pada tahun 1997 menggolongkannya menjadi yang pertama, ada bunyi yang tidak berhubungan dengan manusia. Contohnya, bunyi angin, kendaraan, binatang, dan lain-lain. Nah, yang kedua nih, ada bunyi yang berhubungan dengan manusia yang terdiri atas bunyi yang tidak disengaja atau tidak disadari. Nah, contohnya bunyi yang tidak menggunakan alat ucap seperti bunyi perut, kentut, dan lain-lain. Ada juga bunyi yang menggunakan alat ucap seperti batuk, bersin, dan lain-lain. Serta yang kedua juga ada bunyi yang disengaja atau disadari, terdiri atas bunyi yang tidak menggunakan alat ucap seperti tepuk tangan, bunyi ketukan, dan lain-lain. Nah, ada juga bunyi yang menggunakan alat ucap yang terdiri dari bunyi bahasa, siulan, batuk-batukan yang dibuat untuk maksud tertentu. Selanjutnya kita akan membahas tentang bunyi vokal dalam bahasa Jepang, yaitu ada 5 buah. Seperti bahasa Indonesia juga, ada A, I, U, E, O. Nah, bunyi vokal terjadi karena aliran udara yang keluar dari paru-paru terus naik hingga menggetarkan pita suara. Selanjutnya, saya akan membahas tentang konsonan. Konsonan dalam bahasa Jepang secara fonemik terdiri dari konsonan K, G, S, Z, T, D, N, H, B, P, M, R, dan N. Nah, ada beberapa bunyi konsonan yang akan saya bahas. Dalam bahasa Jepang ada yang namanya konsonan N atau disebut juga hatsuon. Nah, apabila konsonan N ini diikuti oleh huruf P, B, M, maka N dibaca M. Contohnya dalam lirik lagu ini. Kita dengarkan audionya ya. Nah, di sini ada kata-kata zenbu yang dibaca zembu. Selanjutnya, jika konsonan N diikuti huruf T, D, TS, J, maka N dibaca tetap N. Contohnya dalam lirik lagu. Nah, di sini ada dua kata, shinjite dan honto. Ini tetap dibacanya konsonan N-nya tuh tetap N ya. Selanjutnya, jika konsonan N diikuti oleh huruf G, K, maka N dibaca dengan eng. Contoh dalam lagunya. Seperti yang tertera, jadi dibacanya itu shunkan karena dibaca eng. Selanjutnya, jika konsonan N berada di akhir kosakata, maka N dibaca dengan eng lemah. Contoh dalam lagunya. Jibun. Jadi engnya tuh lemah. Jibun. Selanjutnya ada konsonan rangkap atau bisa disebut juga dengan sokuon. Konsonan rangkap ini menggunakan huruf tsu kecil. Dan bunyi dalam konsonan rangkap ini disebut juga dengan jumarungo, yaitu bunyi yang tertutup atau tersumbat. Konsonan ini hanya merangkapkan 4 konsonan saja, yaitu huruf K, P, S, dan T. Contohnya dalam lagu. Nah, di
di sini ada kata data yang terdiri dari huruf hiragana da, su kecil, dan juga ta. Selanjutnya kita dengar audio yang kedua. いつも君にずっと君に笑っていて欲しくてひまわりのようなまっすぐなその優しさを Nah, dalam audio ini terdapat 3 kata yang menggunakan konsonan rangkap, yaitu zuto, warate, masugu. Selanjutnya ada audio ketiga. もう十分だよってきっと言うかな Ini terdapat 2 kata yang menggunakan konsonan rangkap, yaitu yote dan kito. Yang berada di sebelah kanan ini adalah bunyi dalam bahasa Jepang. Aksen dalam lagu Himawari no Yakusoku by Hata Motohiro. Aksen adalah tinggi rendahnya tekanan suara atau pitch pada setiap kata sebagai ciri pembeda. Nah, aksen memegang peranan penting karena dalam bahasa Jepang banyak homonim, yaitu beberapa kata yang bunyinya sama dan dalam lisan dibedakan dari aksennya. Contohnya dalam lirik lagu yaitu naku yang artinya menangis. Ada juga kata-kata lain yaitu naku artinya tanpa. Ada juga dalam lirik lagu yaitu kata soba yang artinya sisi atau samping. Dan ada kata-kata lain yaitu soba yang artinya mie khas Jepang. Nah, tipe-tipe aksen ini ada 4. Yang pertama, atama daka gata, yaitu aksen yang ditekankan pada suku kata yang pertama, sedangkan suku kata berikutnya menurun. Contohnya dalam lagu boku, yang artinya saya, dan itu untuk laki-laki biasanya yang mengucapkannya ya. Lalu kata kedua yaitu kyou, yang artinya hari ini. Kata ketiga, zenbu, yang artinya semua. Nah, tipe aksen yang kedua yaitu nakagata, yang artinya aksen yang ditekan pada bagian tengah atau suku kata kedua dalam suatu kata. Kemudian suku kata berikutnya menurun. Contohnya, hitotsu, yang artinya hanya satu. Tipe aksen ketiga yaitu odaka gata, yang artinya aksen yang penekanannya pada bagian akhir kata dan penurunannya terletak pada partikel yang mengikutinya. Contohnya, kotoga, yang artinya bahwa. Tipe aksen yang keempat, heiban gata, yaitu aksen yang tidak mengalami penurunan lagi meskipun diikuti oleh partikel. Contoh, kimi, yang artinya kamu. Berdasarkan tipe-tipe aksen, keistimewaan aksen dalam bahasa Jepang ada 2, yaitu yang pertama, tekanan atau aksen antara suku kata pertama dengan suku kata kedua pasti berbeda. Dan yang kedua, dalam kata, jika tekanan atau aksennya turun, maka tidak akan ditemukan tekanan atau aksennya naik kembali. Intonasi dalam lagu Himawari no Yakusoku by Hata Motohiro. Intonasi dalam bahasa Jepang terkadang ada kesamaan fungsi dengan aksen, yaitu sebagai pembeda arti. Kalau aksen digunakan untuk lingkup kata atau frase, atau bisa disebut juga dengan klausa, sedangkan intonasi untuk lingkup yang lebih luas lagi, yaitu kalimat. Contohnya dalam lagu Wasure wa shinayo, yang artinya saya tidak akan lupa. Kalimat ini berupa pernyataan
dan di akhir terdapat intonasi menurun. Lalu ada juga kalimat seperti ini. Wasurewa sinayo, yang artinya jangan lupa. Ini berupa kalimat perintah dan di akhirnya terdapat intonasi menaik. Adapun sebuah kata, misalnya kaerimas, itu kan intonasinya naik. Itu seperti kalimat tanya gitu loh, yang artinya pulang. Lalu ada juga yang intonasinya menurun, kaerimas. Nah, itu berupa kalimat berita. Nah, kalimat tanya biasanya juga diakhiri dengan partikel ka, seperti ini. Kaerimas ka. Jadi, ka-nya tuh naik intonasinya. Tetapi, jika intonasinya menurun, itu bukan bertanya, melainkan bujukan pada lawan bicara. Seperti, kaerimasu ka? Seperti itu. Fonologi dalam lagu Himawari no Yakusoku by Hata Motohiro. Batasan dan ruang lingkup fonologi. Fonologi dalam bahasa Jepang disebut on-in-ron, yaitu ilmu cabang linguistik yang membahas tentang lambang atau tanda bunyi bahasa berdasarkan pada fungsinya. Menurut Kazama, pada tahun 1998, pembahasan fonologi mencakup fonem, atau bisa disebut juga dengan onso, aksen dan intonasi. Berikut ini penjelasan dan contohnya. Fonem, atau disebut juga dengan onso, merupakan satuan bunyi terkecil berfungsi untuk membedakan arti. Cara untuk mengidentifikasi fonem dicari dari pasangan minimalnya, atau bisa disebut dengan saishotai. Misalnya fonem K, S, T, H, D. Terlihat perbedaannya jika digunakan pada awal kata, seperti kaku, saku, taku, naku, haku. Masing-masing memiliki arti yang berbeda-beda. Selanjutnya kita akan membahas tentang mora. Dalam mora ini, setiap bunyi bahasa Jepang, jika ditulis dengan huruf kana, atau bisa disebut juga dengan hiragana atau katakana, kecuali you-on, seperti kya, kyu, kyo, dan lainnya, setiap satu hurufnya dianggap satu mora. Atau haku, atau bisa disebut juga dengan ketukan. Nah, kalau silabis dalam bahasa Jepang disebut onsetsu, identik dengan suku kata dalam bahasa Indonesia. Contohnya dalam lagu, yaitu pertama ada kata dochi. Terdapat 3 mora, karena ada huruf do, tsu kecil, dan juga chi. Jadi ada 3 ketukan, dan ada 2 silabis. Karena cara membacanya dochi. Kata yang kedua yaitu dekiru. Dalam kata ini terdapat 3 mora, karena menggunakan huruf de, ki, ru, yaitu 3 huruf. Dan ada 3 silabis, karena cara membacanya dekiru. Lalu ada kata masugu. Nah, dalam kata ini terdapat 4 mora, karena ada huruf ma, tsu kecil, su, dan juga gu. Dan dalam kata masugu ini terdapat 3 silabis, karena cara membacanya adalah masugu. Lalu yang keempat ada kata warate. Nah, dalam kata ini terdapat 4 mora, karena dalam kata ini terdapat 4 huruf, yaitu wa, ra, tsu kecil, dan te. Dan terdapat 3 silabis, karena cara membacanya yaitu warate, warate.
Selanjutnya ada kata kyo. Kyo. Walaupun terdapat 3 huruf yaitu ki, yo kecil, dan u, tetapi kyo ini termasuk yo-on yang dianggap satu mora. Jadi kyo dan huruf u digabung menjadi 2 mora. Dan kata kyo ini hanya 1 silabis karena cara membacanya kyo. Berikut adalah daftar pustaka. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jika ada yang mau bertanya atau kurang jelas dengan penjelasan saya, bisa komen di bawah ini. Terima kasih.